beda antara Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan tentang syama'ilnya, tentang sifat-sifatnya, baik sifat-sifat khuluqi atau sifat khulqiyah, sifat-sifat perangai beliau maupun sifat-sifat fisik beliau. Makanya Nabi SAW berkata, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniruku. Jadi orang kalau melihat Nabi dalam mimpi, dia bisa cek yang dilihat itu Nabi atau bukan. Makanya di zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau ada orang ngaku atau merasa bertemu dengan Nabi, maka dia datang kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, saya bermimpi ketemu Nabi." Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Sifli ma ra'ait." Sifatkanlah kepadaku orang yang kau lihat dalam mimpimu. Oh, sifatnya begini begini begini. Kata Anas, benar itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada punya standar untuk mengetahui Nabi atau bukan sifat-sifat fisiknya. Nah, sehingga kalau ada orang ngaku dalam mimpi saya adalah Nabi, ternyata fisiknya tidak sesuai. Contohnya tidak berjenggot, ya. Contohnya rambutnya putih semua, ya. Ini bukan Nabi, itu setan yang ngaku sebagai Nabi. Karena Nabi fisiknya tidak demikian. Karena untuk mengetahui itu Nabi atau bukan harus melihat syama'ilnya, fisiknya. Makanya Anas berkata, ketika ada yang mengaku melihat Nabi, kata Anas, "Coba jelaskan kepadaku tentang sifat orang yang kau lihat." Sekarang itu tidak ada pada Nabi Khadir, Nabi Ilyas enggak ada. Mana ada syama'il Nabi Khadir? Nabi Khadir cirinya begini, rambutnya begini, pundaknya begini, kemudian warna kulitnya begini, enggak ada semua. Apalagi Nabi Ilyas enggak ada. Al-Qur'an cuma sedikit gitu, enggak ada. Mungkin orang ketemu Nabi Khadir, mungkin dia tidak bohong, tapi itu Khadir bukan Nabi Khadir. Itu syaitan yang ngaku sebagai Khadir. Mungkin kita enggak bilang dia dusta, gitu kan? Mungkin benar, tapi dari mana dia tahu itu Nabi Khadir? Enggak ada standarisasi. Kalau pengakuan saya Khadir, saya Ilyas, ya semua juga bisa ngaku. Ya. Makanya banyak orang terpedaya, ya. Banyak orang terpedaya. Dijadikan dalil untuk melegalkan berbagai macam ibadat-ibadat bid'ah. Digunakan Khadir sebagai dalil untuk melegalkan akidah-akidah yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya kalau Nabi Khadir pun ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca lembaran-lembaran Taurat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marah. Kata Rasulullah, "Amutahawikuna anta ibn al-Khattab?" Kau ragu wahai ibn al-Khattab, wahai Umar. Sampai Rasulullah berkata, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti jadi pengikutku. Nabi Musa kalau hidup dan dia adalah top-topnya Bani Israel, nabi terbaiknya Bani Israel. Yang Nabi Khadir adalah masih di bawah Nabi Khadir, Nabi Ilyas masih di bawah, ya. Nabi Musa Kalimullah itu kalau masih hidup dia pasti ikut aku. Dan seluruh nabi kalau masih hidup pasti ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, Nabi Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa berhukum dengan apa? Dengan hukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa bermakmum di belakang Imam Mahdi. Ini kemudian zaman sekarang bilang Nabi Khadir punya syariat lain, punya cara ruqyah lain, punya akidah yang berbeda, punya ajar tasawuf yang aneh-aneh. Subhanallah. Nanti lagi aku ketemu Nabi Ilyas, repot. Jadi atau berguru Nabi Khadir sama Nabi Ilyas. Dari mana tahu? Kita bilang kalau Nabi Muhammad SAW ada standarisasinya. Yang benar kata Ibnu Katsir rahimahullah, tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya Nabi Khadir, Nabi Ilyas sudah meninggal dunia alaihi wassalam. Karena mereka kalau masih hidup, mereka pasti ketemu dengan Nabi SAW. Dan semua riwayat yang datang dalam hal ini semuanya dhaif ataupun palsu. Demikian.